Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Ibu di mata kuliah pengantar Kesmas ya. Kali ini kita akan bahas tentang materi chapter pengantar kesehatan lingkungan ya. Em, ya. Pengertian ilmu kesehatan lingkungan adalah ilmu multidisiplin yang mempelajari dinamika hubungan yang interaktif antara sekelompok manusia atau masyarakat dengan berbagai perubahan komponen lingkungan hidupnya yang diduga dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada masyarakat dan mempelajari bagaimana sih upaya-upaya untuk penanggulangan dan pencegahannya. Seperti kita tahu ya, bahwa status kesehatan seseorang itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah faktor environment atau lingkungan, sehingga kesehatan lingkungan menjadi bagian tak terpisahkan dari konsentrasi keilmuan kesehatan masyarakat. Tujuan dan ruang lingkup kesehatan lingkungan tentunya yang pertama, penyediaan air bersih yang cukup dan memenuhi persyaratan kesehatan ya. Kemudian makanan minuman yang diproduksi dalam skala besar dapat dikonsumsi secara luas oleh masyarakat. Kemudian pencemaran udara akibat sisa pembakaran BBM, batu bara, kebakaran hutan, gas beracun dan berbahaya bagi kesehatan dan makhluk hidup lain dan menjadi penyebab terjadinya perubahan ekosistem. Limbah cair padat yang berasal dari rumah tangga, pertanian, peternakan, industri, rumah sakit itu juga ruang lingkup dari kesehatan lingkungan. Dan yang tidak kalah penting adalah kontrol terhadap arthropoda atau rodentisida yang menjadi vektor penyakit dan bagaimana sih cara memutuskan rantai penularan penyakit yang disebabkan oleh kontrol terhadap vektor ini. Ya, jadi itu ruang lingkup dan tujuan mempelajari keilmuan kesehatan lingkungan. Selain itu, perumahan dan bangunan yang layak huni dan memenuhi standar syarat kesehatan ini juga menjadi salah satu konsentrasi atau ruang lingkup dalam kesehatan lingkungan. Terdapat pula kebisingan, radiasi, kesehatan kerja juga menjadi bagian embedded yang tak terpisahkan ya dari kesehatan lingkungan. Survei sanitasi untuk perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program Kesling juga menjadi ruang lingkup pembahasan kesehatan lingkungan. Istilah-istilah dalam kesehatan lingkungan. Ekologi berasal dari kata oikos. Oikos ini berarti rumah atau tempat hidup. Adalah ekologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan kausalitas atau totalitas antara organisme dengan lingkungannya yang bersifat organik maupun anorganik. Ekosistem itu sendiri diartikan sebagai interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan abiotiknya dalam suatu komunitas yang didasarkan pada pola makan, keanekaragaman biota, dan daur ulang demi kelangsungan hidupnya. Pencemaran lingkungan itu sendiri adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau akibat proses alamiah, sehingga kualitas lingkungan menurun sampai ke tingkatan tertentu dan menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Itu yang disebut dengan pencemaran lingkungan. Kalau masalah-masalah kesehatan lingkungan di Indonesia tentunya banyak sekali ya. Ada urbanisasi penduduk, perpindahan penduduk yang massal dari rural ke urban ya. Kemudian hal ini pasti akan meningkatkan wilayah-wilayah kumuh, slum area kalau pendatang ini tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk apa istilahnya bertahan hidup survival di kota besar ya. Terus tempat pembuangan sampah. Jadi di Indonesia itu banyak sekali tempat-tempat open dumping ya, mohon maaf. Itu tempat yang terbuka untuk membuang sampah dan ini tentunya akan meningkatkan vektor, akan membuat tidak estetik, berbau dan lain sebagainya. Next, untuk penyediaan sarana air bersih ini belum semua penduduk kita mampu mengakses air yang layak untuk konsumsi ya. Terus kemudian pencemaran udara, limbah, bencana alam, pengungsian dan juga termasuk perancangan tata kota dan kebijakan pemerintah ya. Kalau di Pekalongan itu ada ROB ya dan lain sebagainya. Pencemaran udara tentunya
Sesuai dengan pengertian pencemaran lingkungan tadi ya, dimasukkannya komponen lain ke dalam udara, baik oleh aktivitas manusia secara langsung ataupun tidak langsung, atau juga karena proses alamiah, misalkan gunung meletus dan lain sebagainya ya. Jadi sehingga kualitas udara turun sampai ke tingkatan tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Dan setiap polutan yang masuk, substansi yang masuk kita namai sebagai polutan. Sumber pencemar udara, kita tahu ya semuanya ada emisi kendaraan bermotor, limbah industri, hasil pembakaran dan lain sebagainya. Efeknya apa ya? Tentunya meningkatkan morbiditas dan mortalitas, kesakitan dan kematian pada makhluk hidup, mempengaruhi kualitas dan kuantitas sinar matahari ke bumi, ya ada efek rumah kaca, global warming, paklim, perubahan iklim gitu ya. Apa parameter untuk indikator pencemaran udara? Ada parameter CO, O3 atau oksidan, nitrogen oksida, NO, timah hitam atau timbal, dan masih banyak yang lainnya. Upaya pencegahannya apa? Pencemaran udara ini di Indonesia dilakukan dengan jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendeknya ya tentunya sosialisasi, edukasi ya, relokasi kawasan industri menjadi green belt, AMDAL ya, analisis mengenai dampak lingkungan, uji emisi gas buang kendaraan bermotor, perbaikan sarana transportasi darat, program 3 in 1 ya, kemudian pelarangan pembakaran hutan dan masih banyak yang lain. Untuk jangka panjang, terkait dengan perencanaan tata ruang kota dan substitusi BBM ramah lingkungan. Sampah padat. Ya, tadi ada pencemaran udara, sekarang kita beralih ke sampah padat. WHO menyebutkan bahwa sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang, yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Pembagian sampah padat ini berdasarkan zat kimia yang terkandung, ini ada organik dan anorganik, berdasarkan dengan mudah dibakar atau tidak, ini ada flammable dan unflammable, kemudian berdasarkan kemudahan membusuknya, mudah membusuk dan tidak membusuk, kemudian berdasarkan karakternya ada banyak ya, ada garbage, rubbish, street sweeping, dead animal, constructing waste, banyak sekali yang terkait dengan sampah padat ya. Untuk lebih memahami materi kesehatan lingkungan, adik-adik bisa mencari artikel tentang kesehatan lingkungan, coba dibaca dan dicari root problemnya apa, seberapa luas dampaknya, kemudian upaya-upaya apa saja yang telah dilaksanakan, kemudian dirangkum dan bagaimana mengurai masalah tersebut, serta mungkin untuk pengkayaan materi bisa dicari tentang teknik pencernian akhir. Demikian materi kesehatan lingkungan. Semoga bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.